Aku menghindari semua acara sosial yang rame. Karena aku malu, karena semua orang taunya dulu kayak, misal contoh ya, maksudnya bukan kita gimana, tapi kan dulu kan orang-orang kayak tahu badannya bagus ya, badannya bagus. Sekarang tiba-tiba gendut gitu kan kita malu ya. Jadi bener kayak ada momen dimana kayak sampai makan bisa muntahin lagi, tau gak sih? Aku tuh dulu kayak sering banget ke dokter buat suntik lah, buat minum obat lah gitu-gitu. Tapi ya dia tuh efeknya nggak lama, psikologinya udah rusak banget. Kayak oh ternyata kurus gampang nih, bisa ke dokter, udahlah nggak mau nge-gym lagi, udahlah nggak mau makan sehat lagi. Nama gue Catherine, tahun ini sih gue umur 27 tapi sekarang masih 26. Terus kesibukannya kerja kantor biasa, aku PR. Terus udah gitu aku juga buka bisnis makanan juga, jadi paling kesibukannya itu sih. Jadi kalau ekstrovert emang iya ya, ketahuan lah kayak bawel banget. Jadi emang bener-bener suka ketemu orang, suka kayak aktivitas di luar rumah. Karena literally aku ditinggal sama orang yang nggak kenal, totally stranger, juga bisa ngobrol sampai berjam-jam. Suka menghibur orang lain. Sebenarnya kalau dibilang lucu kayak modelan tipe yang kocak mungkin nggak juga ya, karena kan lucu kan balik lagi relatif ya, menurut orang lucu menurut gue belum tentu gitu. Nah tapi mungkin karena aku bawel terus kayak ngobrol, jadi kan orang yang mungkin bisa terhibur ya dengan kita rame, nggak bisa diem gitu. Pernah gendut, jadi ya namanya kita anak muda ya, jadi kita sering kumpul-kumpul sama teman, kadang kumpul kan juga kita minum misalnya gitu kan, habis minum lapar, terus tengah malam kan biasa kalau minum, jadi kayak jadi gendut banget, itu bener-bener naik dalam sebulan tuh 10 kilo. Tahu nggak, aku sampai nggak pernah datang ke temen aku wedding. Aku menghindari semua acara sosial yang rame. Karena aku malu, karena semua orang taunya dulu kayak, misal contoh ya, maksudnya bukan kita gimana, tapi kan dulu kan orang-orang kayak tahu badannya bagus ya, badannya bagus. Sekarang tiba-tiba gendut gitu kan kita malu ya. Kayak misalnya udah biasa di spotlight tiba-tiba kayak begitu kan kayaknya nggak tahu ya, minder. Jadi bener-bener itu aku nggak pernah mau diajak nongkrong. Nikahan udah pasti nggak mau. Aku skip semua nikahan. Itu karena aku gendut, jadi aku nggak mau. Even kayak saudara nikah aja aku bisa nggak datang, kecuali yang bener-bener kayak misalnya deketnya sampai deket, tapi enggak lah. Itu pun cuma datang ngasih angpau, udah pulang, nggak mau. Jadi nggak mau sampai kayak diajak foto. Terus kayak setiap foto harus diedit, kayak gitu-gitu loh, itu parah sih. Ada ya momen dimana ini bener-bener kayak kalau dipikir-pikir sangat-sangat amat menyesal gitu ya. Jadi bener-bener kayak ada momen dimana kayak sampai makan bisa muntahin lagi, tau gak sih? Iya, kayak bulimia gitu, tapi emang nggak sampai parah ya, maksudnya nggak setiap kali gue makan gue colok gitu, enggak. Tapi maksudnya kayak, iya, ya kalau nggak gimana muntahnya gitu, nggak mungkin muntah, dicolok dong ya. Iya kan, nggak mungkin sama kita kayak gitu. Jadi ada momen dimana bisa kayak gitu, itu psikologi kita dan self esteem, dan kayak kita jadi nggak ada self love ya. Kita kayak kurang, misalnya kayak aduh kok gue gini ya, aduh kok cewek lain bisa gini ya, pasti kayak self love kita tuh nggak ada gitu, itu nggak bagus banget sih. Dan ya itu dia, sampai kayak bulimik itu kan kayak parah banget. Kalau bulimik kan penyakit yang bener-bener lu harus ke dokter berobat gitu. Untung sih aku nggak sampai separah itu, tapi kayak ya udah mulai gejala ke situ gitu. Jadi semenjak umur 22 itu tuh tiba-tiba jadi gampang banget gendut. Parah. Padahal sebelum itu tuh kayak makan sebanyak apapun itu tuh nggak apa-apa. Mungkin balik lagi karena kalau anak kecil kan butuh kalori memang lebih banyak masa pertumbuhan. Nah terus udah gitu juga tuh kecil kan aktif banget, kayak aku sempet mention aku tiap hari main sepeda bla bla bla. Jadi memang itu kan rutin banget. Jadi kayak mau kita makan pun kita ada pembakarannya. Sedangkan setelah umur 20 kita mulai kuliah dan kita ada kesibukan ngumpul-ngumpul sama temen gitu-gitu. Jadi kan olahraga juga waktunya terbatas. Jadi ya mungkin asupannya tetap banyak tapi yang dibakar nggak sebanyak itu, ya udah deh gendut. Jadi kayak situ gampang gendut, soalnya emang nafsu makannya tuh gila. Aku kalau makan bakso tuh bisa kayak sekali makan ya 3 mangkok. Ini bener-bener saksinya banyak banget. Kalau mau ntar tanya deh temen-temen aku. Sekali makan loh, jadi tuh bener-bener cuma one meal, nanti tuh siang ya makan lagi. Jadi sekali makan tuh kayak 3 mangkok bakso full, bihun bakso, tahu semua gitu ya udah. Iya. Enggak, emang hobi makan, emang foodie banget, suka banget makan. Aku bisa loh makan padang full. Bayangin ya, aku makan padang sampai 120.000. Kebayang nggak isinya banyak banget? Sendiri. Terus abis itu masih makan McD, masih makan burger 1, fish and chips, sama masih makan McFlurry 2, sama McPie 1. Itu sampai temen aku yang cowok sampai stopin aku, sampai kayak udah woi gila gue, lu jangan makan lagi, sumpah ntar lu sakit perut, udah lah gila lu jangan makan lagi, sampai kayak gitu loh. Ketakutan mereka lihat aku makan. Mamiku juga suka stopin aku. Iya, soalnya emang kayak bisa kayak gitu ya karena makannya juga banyak, jadi wajar lah.
Kalau gosip iya banyak, kayak cewek kan gendut banget ya apa gimana, terus kayak gila ya jadi jelek ya, biasa lah kayak gitu kan. Tapi itu kayak lebih yang masih normal ya. Sebenarnya yang pressure-nya itu adalah dari orang-orang terdekat. Karena kayak mereka juga ya, maksudnya mereka tuh peduli, tapi kan cara penyampaiannya di posisi kita lagi down kayak nggak enak ya digituin. Gila lu ya gendut banget, gila ya tuh paha udah kayak apa, yang kayak biasa digitu-gituin. Kalau yang berani sampai bully banget gitu, enggak sih, soalnya kayak gue galak. Jadi kayak kayaknya enggak deh, lu gue Muay Thai. Iya, masih bisa tempat lo Muay Thai itu. Oh enggak, masih bisa. Itu kayak udah refleks, bener-bener refleks kalau Muay Thai, karena udah biasa lama. Awal pertama kalinya nge-gym itu di umur 18, tapi itu bukan karena gendut, emang lagi kayak masa-masanya orang nge-gym, kita ikut-ikutan aja gitu. Nah, tapi ternyata jadi freak di situ, kayak sehari nge-gym 2 kali. Jadi emang aku dari kecil tuh udah aktif banget olahraga. Dari kecil, dari SD udah main sepeda kemana-mana, terus udah mulai les tenis juga dari SD. Horse riding SMP, Muay Thai, berenang juga di SMP. Emang suka banget se-freak itu olahraga. Dulu Muay Thai sehari bisa 3 kali. Iya, bener-bener sampai iya, soalnya emang hobi banget. Jadi ya mau gimana ya, kita seneng lakuinnya, kita nggak merasa capek, nggak merasa ini. Kalau kita lakuin sesuatu yang kita seneng kan happy. Kayak udah mikir gitu loh, aduh gue gendut banget gini, siapa yang mau? Bosan nggak jomblo? Gendut gini ya, mau nggak mau kan kita harus inilah buat diri kita juga gitu. Karena ketika kita kurusan emang PD kita naik loh. Apalagi dulu pernah kurus ya? Iya, apalagi dulu pernah kurus. Beda cerita kalau kita misalnya dari awal gendut, itu nggak begitu merusak psikologi. Karena dia udah terlahir seperti itu, dia udah bisa menerima. Tapi kalau dari awal kita pernah di posisi spotlight, tiba-tiba kita jatuh, itu akan sangat mengganggu mental kita sih, sama psikologi kita. Jadi tuh banyak diet nggak sehat juga yang aku lakuin gitu loh. Kayak contohnya nggak makan sama sekali, sampai pusing-pusing, sampai pingsan-pingsan, darah rendah banget kan soalnya kita nggak makan. Sampai puasa-puasa, jadi misalnya kayak udah puasa pun makan tuh cuman sehari sekali, itu pun cuman 2 sendok suap apapun, pokoknya tapi 2 suap. Jadi kan bener-bener kayak itu udah paling cuman 150-300 kalori sehari, itu parah banget sih. Misalnya kayak pakai obat-obatan udah sampai ke dokter segala macem. Aku tuh dulu kayak sering banget ke dokter. Kurus buat suntik lah, buat minum obat lah gitu-gitu, tapi ya dia tuh efeknya nggak lama. Jadi kayak once kita stop ya udah dia kayak bisa gendut lagi. Apalagi jadi bahan omongan ya, dulu cantik. Iya, itu kayak malu banget kan, itu apalagi cowok-cowok kan kalau ngomong kadang lebih jahat dari cewek-cewek ya, sumpah. Emang kalau waktu gemuk pernah gitu Ci? Maksudnya gendutnya rata atau ada bagian yang Jadi gini, emang aku tuh dasarnya meskipun aku kurus, aku tuh gede di tangan. Jadi memang sini aku tuh lebar. Jadi ketika gendut, jadi ya udah parah banget, kayak tangan segede paha kali. Cuman kalau muka emang dari dasarnya tirus, jadi mau gendut pun nggak terlalu sampai kayak bek gitu. Ya, tapi jadi kalau foto muka selfie aman gitu, kelihatannya orang masih kurus. Padahal kalau udah sama badan, aduh udah bye deh. Jadi udah bener-bener dari cara yang salah, sehat, bener, semua udah dicoba. Dari awal mulai nge-gym, terus dari itu belajar kalori. Jadi dari nge-gym, belajar kalori, sampai akhirnya udah putus asa, terus ke dokter, terus muntahin makanan, bulimik. Itu udah perjalanannya semua tuh udah pernah dicoba. Dan itu tuh nggak gampang ya, karena mindsetnya udah keganggu banget jadinya. Terus sebenarnya kayak misalnya kita ke dokter tuh ngaruh kurus, tapi itu tuh ngerusak psikologi kita. Jadinya besok-besok ketika aku misalnya mau makan banyak, aku tuh udah tinggal mikirnya, gampang bisa ke dokter, tinggal bayar ke dokter, udah ntar juga kurus. Jadi makanya kayak psikologinya udah rusak banget, kayak nyata kurus gampang nih bisa ke dokter, udahlah nggak mau nge-gym lagi, udahlah nggak mau makan sehat lagi. Kalau misalnya kita olahraga tuh hasilnya gini loh, karena kita makannya tetap sehat tapi lumayan banyak, dia tuh progresnya pelan tapi efeknya lama kalau kita olahraga. Jadi misalnya kita olahraga, kita tuh kayak turunnya tuh nggak langsung drop, dia tuh ada waktunya, tapi nanti tuh kayak maintainnya bisa lama. Jadi semua udah pernah dirasain sih. Sekitar 3 bulan itu turun, 3 bulan tuh turun 4 kilo. Ya nggak bisa dibilang banyak sih, maksudnya, tapi itu kan kayak sesuatu yang tahan lama. Jadi ketika kita makan lagi kita nggak langsung gendut gitu. Jadi itu 3 bulan turun 4 kilo sampai sekarang nih, selama pandemi dari awal 11 Maret sampai sekarang udah turun 8 kilo. Jadi dari mulai obat-obatan dokter, pernah coba, sampai pernah coba juga deh suplemen kayak modelan. Terus, aduh itu yang terkenal apa?
pernah coba juga, tapi itu nggak cocok, ternyata bikin darah rendah, bikin pusing-pusing banget. Sampai pernah coba kayak krim-krim kurus juga, itu semua pernah dilakuin. Tapi akhirnya kayak nggak ada hasil yang secara lama ya, jadi by the time kita stop pasti kayak balik lagi gitu gendut. Tapi belakangan kayak kan aku udah nggak olahraga udah setahun, terus udah gitu kayak makanan udah jorok, kayak bisa tiap hari makan bakmi. Terus teman-teman nih lagi pada heboh lah tuh, terus udah gitu dia kayak kasih coba, cuman kan yang itu aku cerita awalnya kayak aku udah yang kayak skeptis, kayak apaan sih Slim Tea gitu, nggak mau antar gue pingsan apa gimana gitu-gitu. Tapi dia bilang enggak lu coba dulu, rasanya enak. Terus udah gitu nggak berasa kayak obat. Terus dia bilang kayak besokannya lu langsung tokcer banget dah, bener-bener boker-boker gitu dia bilang. Terus itu juga pokoknya ngeluarin semua minyak dan bahannya alami. Jadi dia bilang tuh bahannya alami, bener-bener nggak pakai kayak macam-macam obat-obatan, nggak bahaya buat efek samping apa gitu ke badan lu. Terus aku masih tetap kayak masa sih, tapi kalau beli langsung satu box, ntar kalau nggak cocok gimana. Terus dia langsung kayak iya deh gue kasih gratis, gue kirimin, gue gojekin ya, dia bilang gitu. Ini serius? Bener. Nggak, berarti dia kasih nyobain nggak secara langsung atau? Iya, tapi cuma kasih satu. Satu biji bukan satu box. Dia kasih secara langsung. Iya, dia kasih. Lagi ngumpul. Dia kasih. Ya udah dia bilang, tapi dia nggak bawa tuh. Jadi maksudnya habis ngumpul, dia bilang ntar kalau gue nyampe rumah gue gojekin ya, dia bilang gitu. Gue bilang oh ya udah. Terus nyampe rumah gue coba lah minum. Satu saset. Ya udahlah ya, namanya juga dikasih. Dia bilang soalnya kan tadinya kan nggak, sebenarnya sebelum dia kasih gue tuh bilang ya udah deh kalau lu beli gue mau, tapi gue cobain dong, gue beli setengah dulu kayak atau gimana, takutnya kan nggak cocok gitu loh. Hari pertama langsung minum malam, jadi sekarang setiap sebelum tidur aku minum, jadi maksudnya pas biar pupnya tuh pagi. Terus udah gitu bantu, taunya besokannya gila semuanya keluar. Langsung aku chat dia, woi gila bener woi, lu kalau mau pesan lagi gue mau dong gitu. Jadi kayak rasanya kayak yang kemarin kita makan semua udah hilang, jadi kayak nggak ada dosa, hati tenang. Dan ternyata emang bener berat aku turun nih. Aku udah 3 hari berturut-turut makan bakmi dan makan banyak banget, makan Korea, bakmi segala macam dalam sehari. Tapi berat aku turun 1 kilo sih, soalnya kan memang aku nggak olahraga ya. Terus itu makanan aku juga ngelunjak. Bener kan lagi buka bakmi, jadi tiap hari makan bakmi, bener nggak bohong. Soalnya bener-bener emang ini kan kayak minum Slim Tea gini aja tuh nggak pusing nggak apa, dan nggak bikin aku juga tau nggak sih ada kayak obat penahan lapar gitu-gitu kan. Ini tuh enggak sih, aku tetap makan normal, literally aku tetap punya happy life, social life aku tetap jalan, aku bisa makan apapun yang aku mau. Cuman kayak aku nggak perlu takut buat gendut gitu. Jujur nggak ada bayangan Slim Tea tuh gunanya bener-bener buat bikin kayak apa sih gitu tuh, bener-bener nggak tahu. Cuman dia bilang ini tuh bagus banget ngeluarin minyak bla bla bla. Tapi kalau dalam hari itu misalnya emang aku makan lagi bener-bener nggak banyak ya aku nggak minum sih. Tapi kalau misalnya lagi, biasa kan emang sehari-hari banyak ya, jadi ya hampir setiap hari minum. Jarang lah, paling ini bolongnya kayak selama aku minum 2 box ya paling bolong 3 hari. Kalau udah tahu nih hari ini gue udah makan kotor banget, udah agak banyak, ya udah langsung minum Slim Tea. Bener-bener perutnya tuh kayak kalau aku habis makan tuh kayak, kan aku makan banyak, jadi kalau habis makan tuh kayak perut kan langsung maju. Tapi kayak udah besokannya udah nggak ada lagi. Terus aku tuh selalu nimbang. Jadi setiap abis minum Slim Tea gitu, kayak basically emang aku tiap bangun tidur nimbang sih. Dan itu tuh bener-bener ternyata sampai kaget, beratnya nggak naik, gila kemarin gue makan segini banyak gitu. Dan pernah cerita ke temen lagi nggak? Oh, atau mungkin baru tadi ngasih teman sama 1 saset, kayak kita nggak mau rugi dong. Kita ngasih 1 saset, dari saset gue habis, gue pesen lagi ribet ya kan. Jadi kayak udah tadi ada teman kebetulan dia lagi mau turunin berat. Terus udah gitu kayak lu cobain deh sumpah Slim Tea. Terus aku kasih 1 saset. Tapi 1 saset doang. Oh, ngomong gitu ke dia? Iya, baru tadi kasih. Jadi memang aku bilang, udah lu cobain deh. Dia bilang gue kan udah berapa hari stuck nih diet nggak turun-turun. Gue bilang nih cobain kok. Ini jujur ya, bener. Karena so far aku memang belum nemu yang cocok lain, yang suplemen lain gitu. Jadi aku kasih nilai 10 sih, karena memang bener-bener belum nemu yang nggak peres ya, tapi emang bener belum nemu yang cocok. Kalau nggak, maksudnya ngapain sampai rekomen ke temen juga kan. Harganya juga affordable, karena kalau misalnya dokter tuh mahal sekali loh. Aku bisa keluar jutaan dalam seminggu gitu loh. Jadi kayak menurut aku Slim Tea, iya dokternya beneran, aku suntik sama obat aja aku seminggu 2 jutaan. Seminggu 2 jutaan obat kurus doang gitu loh, belum kita suntiknya, sama suntiknya 2 jutaan lagi, berarti seminggu sekitar 4 juta 5 juta kan. Iya, setiap minggu waktu zaman mau kurus, ya mau nggak mau lah kita pengorbanan ya kan. Sebulan berarti 20. Iya, 20-an sebulan bener. Kan banyak artis-artis kan juga ke dokter itu kan, jadi kayak mereka aja tuh bahkan lebih sering suntiknya dibanding aku. Kalau aku tuh masih yang kayak, ya duit gue terbatas ya, jadi kayak ya udah suntiknya seperlunya gitu.
kalau menurut aku jangan sampai kalian itu nggak ada self love, karena sebenarnya kalian kurus belum tuh kalian sehat. Aku puji Tuhan ya, kayak aku selama mau aku kurus mau aku gendut, aku nggak ada tuh kolesterol, nggak ada asam urat, nggak ada apa-apa. Jadi memang yang penting tuh kesehatan kalian, jangan sampai psikologi kalian tuh terganggu loh. Soalnya kayak aku tuh ngerasain banget dimana kayak self esteem aku turun, self love aku nggak ada, aku selalu compare myself to other people, other women, yang bahkan tuh sebenarnya mungkin mereka tuh simply pengen sehat, apalagi di zaman pandemi sekarang gitu loh. Yang penting sehat deh. Terus kayak jangan apa-apa mau instan. Emang kalian tuh harus sabar. Ya kalian makan banyak, konsekuensi kalian gendut. Karena kesehatan tuh sesuatu yang bener-bener mahal dan gak bisa dibeli. Ini aja kalau Slim Tea nggak natural mungkin aku nggak mau sih. Soalnya emang bener-bener aku sekarang se-concern itu sama kesehatan. Jadi kayak tetap semangat, tetap sayang diri kalian, tetap inget kalau yang paling penting itu adalah sehat. Suka makan sembarangan? Slim Tea-in aja.